Halo Sobat Travelers, balik lagi bersama saya di Go Gilangs. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Cahya Gilang Ananda Kresna Putra. Biasa dipanggil Gilang. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nasional jurusan Pariwisata. Baik Travelers, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh strategi keberlanjutan komunikasi pada pelayanan prima di Hotel Arion Swiss Bell Hotel Bandung. Gambaran umum Arion Swiss Bell Hotel Bandung. Baik sobat, Arion Swiss Bell Hotel Bandung merupakan hotel berbintang 4 yang dimana letak hotel tersebut sangat strategis di tengah kota Bandung. Pada hotel tersebut menawarkan fasilitas yang terbilang cukup lengkap, diantaranya restoran, bar atau lounge, layanan laundry, area wifi, fitness center, swimming pool, barbecue facilities, dan lain-lain. Arion Swiss Bell Hotel terletak di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 16, Pasar Kaliki, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Pengertian pelayanan prima. Mungkin di antara teman-teman semua atau di antara sobat masih belum ada yang mengerti tentang pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan suatu bentuk pelayanan jasa sebagai tindak kepedulian perusahaan terhadap pelanggan atau tamu untuk memenuhi kepuasan mereka atau pelanggan. Adapun dengan pelayanan yang sangat baik, tentu akan membuat tamu itu yang datang merasa nyaman dan merasa sangat dihargai. Adapun pelayanan prima diberikan itu mencakup sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan, serta tanggung jawab. Selanjutnya ialah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain. Kata kunci dalam komunikasi adalah pesan itu sendiri. Dari pesan itulah sebuah proses komunikasi itu dimulai. Komunikasi terjadi karena adanya pesan yang ingin atau harus disampaikan kepada pihak lain. Pesan ini tidak sebatas sebagai informasi, melainkan juga atau lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya. Konsep pelayanan prima berdasarkan A6. Jadi suatu pelayanan prima itu harus mempunyai 6 atau A6. Yang pertama ialah sikap atau attitude. Attitude itu sebagai suatu perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, meliputi penampilan yang sopan, serasi, berpikir positif, sehat dan logis dan bersikap saling menghargai. 2. Perhatian atau attention. Perhatian adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan akan pelanggan. Yang ketiga ada tindakan atau action. Action adalah kegiatan nyata yang harus dilakukan untuk memberikan layanan kepada suatu pelanggan yang meliputi mencatat setiap pesanan dan mencatat setiap kebutuhan pelanggan. Dan yang keempat ada kemampuan atau ability. Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima dalam bidang pekerjaan yang ditekuni. 5. Penampilan atau appearance. Penampilan atau appearance adalah suatu penampilan seseorang baik yang bersifat fisik saja maupun non-fisik, serta mampu merefleksikan kepercayaan diri seorang pelanggan dan kredibilitas dari pihak lain. 6. Tanggung jawab atau accountability. Tanggung jawab adalah sikap keberpihakan kepada suatu pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian agar menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya ialah analisis berkelanjutan pelayanan prima Arion Swiss Bell Hotel Bandung. Pada dasarnya, sistem pelayanan prima harus dilakukan secara cepat dan mudah agar diterima dengan baik oleh konsumen atau pelanggan. Adapun Departemen Food and Beverage belum sepenuhnya menerapkan sistem pelayanan yang mudah dan cepat atau pelayanan prima. Hal itu dikarenakan pada hotel tersebut adanya keterlambatan dalam melakukan pelayanan, seperti dalam pengolahan makanan. Adapun menu tidak langsung dibuat oleh staf karena mendahulukan pesanan terdahulu atau yang sudah ada.
sehingga pelayanannya relatif lama. Akan tetapi, pada saat keterlambatan pengelolaan menu makanan, hotel tersebut memberikan roti atau buah-buahan sebagai makanan penunggu bagi tamu agar tamu tidak merasa bosan. Selain itu, pada saat pelanggan ingin melakukan pembayaran, petugas kasir seringkali tidak berada di tempat, sehingga membuat pelanggan menunggu bahkan sampai beberapa menit, dan waktu tersebut terbuang sia-sia. Adapun prosedur pembayaran pada hotel tersebut yaitu pelanggan harus melakukan pembayaran di kasir dan tidak dapat dilakukan di tempat lain karena itu merupakan SOP yang berlaku. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang tidak memadai atau kurang, apalagi jika dibandingkan pada saat tamu sedang ramai oleh karena itu, kendala bagi pengelola khususnya Departemen Food and Beverage harus diperbaiki agar mendapatkan citra yang baik oleh pelanggan. Selanjutnya ialah analisis keberlanjutan komunikasi Arion Swiss Bell Hotel Bandung. Hubungan suatu hotel dan pelanggan harus dijaga dengan baik agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Karena pelanggan merupakan kunci keberhasilan untuk meraih keuntungan. Hotel Arion Swiss Bell Hotel Bandung dilengkapi dengan fasilitas yang akan memastikan kenyamanan dan kepuasan pelanggan hotel. Dalam mendukung kenyamanan, diperlukan komunikasi yang baik karena komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi dapat memberikan rasa kesan pertama yang baik kepada pelanggan. Dan komunikasi yang baik dapat menjadi suatu penilaian awal pelanggan terhadap suatu hotel. Arion Swiss Bell Hotel Bandung dalam hal komunikasi belum berjalan dengan baik karena menurut saya komunikasi yang dilakukan antara pihak hotel food and beverage, sistem pembayaran dan pelayanan kepada pelanggan belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Jika permasalahan di atas dapat diperbaiki, maka akan membuat pelanggan merasa diperhatikan terhadap segala kebutuhan tamu. Sehingga hal itu dapat terjadi rasa keakraban dan menimbulkan rasa loyalitas pelanggan. Pada dasarnya, pelanggan akan merasa senang apabila dilayani secara semangat, ramah tamah, dan dilayani dengan sikap positif terhadap suatu pelayanan. Oleh karena itu, untuk menjalin relasi jangka panjang dengan suatu pelanggan, Arion Swiss Bell Hotel Bandung senantiasa melakukan komunikasi secara keberlanjutan, yaitu membuat pelatihan berjangka panjang dan berkesinambungan kepada Departemen Food and Beverage Service, serta menambah sumber daya manusia yang kompeten agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang membuat tamu komplain. Pada dasarnya, jika pihak hotel dapat memenuhi keinginan kebutuhan terhadap pelanggan, maka pihak hotel dapat memahami secara keseluruhan terkait apa yang diinginkan oleh pelanggan hotel itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tujuan dan manfaat keberlanjutan komunikasi dan pelayanan prima. Tujuan dengan adanya keberlanjutan komunikasi dan pelayanan prima, maka suatu hotel dapat membangun kesetiaan pelanggan atau customer loyalty. Sehingga kualitas yang baik dapat memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan suatu perusahaan. Di samping itu, keberlanjutan komunikasi dan pelayanan prima dapat memberikan rasa puas dan kepercayaan pada konsumennya. Hal itu sebagai upaya untuk mempertahankan pelanggan agar tetap loyal dan menggunakan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan pada hotel tersebut. Akan tetapi, suatu hotel perlu menjaga dan merawat komunikasi serta pelayanan prima agar suatu pelanggan dapat merasa diperhatikan dan dipentingkan segala kebutuhannya atau keinginannya. Adapun manfaat dari adanya keberlanjutan komunikasi dan pelayanan prima adalah sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada suatu pelanggan, karena keduanya merupakan saling berkaitan. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Oleh karena itu, keberlanjutan komunikasi dan pelayanan prima dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun standar pelayanan. Sobat Travelers, tak terasa materi ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Cahya Gilang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu konten selanjutnya ya Travelers. Bye-bye.